Rasa tak terbalas episode 21. Aku gagal melindungimu, Jenny. Aku telah berjanji padamu bahwa aku akan melindungimu sepanjang hidupku, tetapi aku gagal. Aku gagal bahkan ketika aku berada tepat di belakangmu, kata Julian. Jenny tersenyum dan berkata, "Oh, jadi beginilah ekspresi Tuan Julian saat merasa bersalah." Sambil menarik lengan bajunya, Jenny memberi isyarat agar dia duduk. Mengikuti instruksi istrinya, Julian duduk. Jenny memegang tangannya dan berkata, "Dengarkan aku. Itu sama sekali bukan salahmu, oke? Kau bahkan tidak menyadarinya. Jadi berhentilah bertingkah aneh dan kembalikan aku suami yang kurang ajar itu. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan pernah melakukannya lagi. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan pernah menyakiti dirimu sendiri demi melindungiku. Berjanjilah padaku," kata Julian. Jenny mengerutkan kening dan berkata, "Jika kejadian hari ini terulang lagi, aku akan melakukan hal yang sama lagi. Apa yang kau harapkan dariku? Apakah kau mengharapkan aku berdiri di sana dan melihat pria itu menyerangmu dengan benda tajam itu? Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku tidak bisa melihatmu terluka, oke? Jika sesuatu seperti itu terjadi padaku, apakah kau akan berdiri di sana dan tidak melakukan apapun?" Berhenti sejenak, Jenny menjawab, "Tidak, kau tidak akan melakukannya. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Kau akan melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan hari ini atau mungkin lebih buruk." "Aku mencintaimu," kata Julian sebelum mencium tangannya. Jenny tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu disesali atau disesali. Kita sudah menikah sekarang. Bukan hanya kamu yang harus melindungiku, tetapi aku juga harus melindungimu dengan segala cara yang aku bisa dan akan kulakukan. Sekarang bantu aku berubah." Julian bangkit dan membantunya bergerak sedikit, lalu berkata, "Bagaimana lukamu? Apakah masih terasa sakit? Apakah kamu ingin aku memanggil dokter?" Jenny terkekeh dan berkata, "Aku tidak butuh dokter. Aku butuh suamiku yang nakal sekarang." Sambil menepuk-nepuk tempat kosong, Jenny berkata, "Tidurlah di sampingku." Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terluka. Bagaimana kalau aku tidak sengaja mengenai lukamu? Apakah kamu tidur di sampingku, atau haruskah aku mencari orang lain untuk menghangatkan tempat tidurku malam ini?" Jenny berkata dengan tegas. Julian segera melepas sepatu dan jasnya, lalu melompat ke tempat tidur. Menempatkan kepala dan dadanya, Jenny tersenyum dan perlahan menutup matanya. Dengan lembut namun tegas, Julian merangkul pinggang istrinya, membiarkan kehangatan tubuh mereka menyatu dalam pelukan. Jenny, dengan kepala yang bersandar di dada suaminya, mengerutkan kening sebelum bertanya, "Kamu bau aneh hari ini." Julian mengerutkan dahi. "Apa maksudmu aneh?" tanyanya. Jenny mengangkat wajahnya, menatap mata suaminya. "Kamu berbau seperti darah," katanya pelan namun tajam. Beberapa jam sebelumnya, ketika Julian memasuki ruang bawah tanah tempat penyerang itu ditahan, atmosfer di ruangan itu berubah seketika. Kegelapan dan dingin yang memancar dari tatapan Julian membuat semua orang di sana merasa terintimidasi. Dia berjalan dengan langkah mantap menuju pria yang terikat di kursi di tengah ruangan. "Di mana Marcel?" tanyanya tanpa emosi kepada salah satu bawahannya yang berdiri di dekat pintu. "Tuan, dia sedang dalam perjalanan," jawab bawahan itu segera.
Ketika penyerang itu melihat Julian mendekat, dia menggigil ketakutan. Tatapan Julian yang penuh kebencian dan aura mematikan yang dia pancarkan terlalu menakutkan untuk dihadapi. "Mengapa kalian membawa aku ke sini?" tanya pria itu dengan nada gemetar, mencoba untuk tetap tenang meski jelas ketakutan. Julian menatapnya dingin. "Kau tidak tahu kenapa kau di sini?" tanyanya dengan suara rendah, hampir berbisik, namun mengancam. Sebelum pria itu sempat menjawab, pintu terbuka, dan Marcel masuk bersama William. "Bos," sapa Marcel, suaranya dipenuhi hormat namun juga penuh kemarahan. Julian mengangguk, menerima sapaan itu. "Bagaimana kabarnya?" Marcel bertanya, nada suaranya berubah lembut saat menyebutkan tentang keadaan Jenny. Wajah Julian melembut sejenak, namun sorot matanya tetap gelap. Dia baik-baik saja, tapi dia hampir mati. Kalimat itu membuat Marcel bergetar marah. "Hampir mati," kata Marcel dengan nada bergetar. Kemarahannya tak bisa lagi dia tahan. Dengan cepat, dia melompat ke arah penyerang itu dan menendang perut bagian bawahnya dengan kekuatan penuh. "Ah!" pria itu berteriak, kesakitan. Marcel bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya, tapi sebelum dia bisa mengangkat kakinya lagi, Julian mengangkat tangannya, memberi perintah tegas, "Berhenti." Marcel berhenti, meski jelas dia masih penuh amarah. Matanya berkilauan saat dia mendengar Julian melanjutkan, "Dia akan melewati banyak hal hari ini. Jangan buru-buru." Senyum sadis terukir di wajah Marcel. Dia sudah lama menantikan kesempatan ini. "Jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau, ya?" tanyanya dengan suara rendah namun penuh gairah. Julian menatapnya tajam, tapi ada secercah persetujuan di balik tatapannya. "Ya," jawabnya singkat. Setelah jeda sejenak, Julian menambahkan dengan nada dingin, "Tapi hari ini, aku akan bergabung denganmu." Marcel tersenyum lebar, mengetahui bahwa malam ini akan sangat panjang untuk pria malang yang duduk di hadapannya. Semua orang di ruangan itu tampak terkejut, termasuk Marcel, yang biasanya tak terkejut oleh apapun. Julian, sang bos yang selalu menjaga tangan bersih dari kekerasan langsung, kini berdiri di sana dengan ekspresi tenang, namun dingin. "Bos, Anda tidak perlu melakukan itu," kata Marcel dengan suara rendah, nyaris tak percaya. Julian menatapnya dengan tatapan tajam. "Kenapa? Kau pikir hanya kau yang bisa melakukan pekerjaan kotor ini?" tanyanya, nada suaranya datar namun penuh makna. Marcel menggeleng cepat, merasa seolah sedang berjalan di atas garis yang sangat tipis. Julian tidak pernah terlibat langsung dalam penyiksaan, itulah tugas Marcel. Namun sekarang segalanya terasa berbeda. Julian menoleh ke William dan bertanya, "Kau ikut?" William, dengan tangan sedikit gemetar, hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Julian tersenyum tipis. "Bagus. Kita tunggu Bima dan Rafael. Aku ingin mereka bergabung." William menelan ludah, rasa takut menjalar di sekujur tubuhnya. Cara Julian mengatur ini semua seolah mereka sedang bersiap untuk permainan santai, namun yang terjadi adalah kebalikannya. Marcel, sebaliknya, tampak sangat gembira. Dia bertepuk tangan dengan penuh antusiasme. "Ah, ini akan menyenangkan." Julian lalu berkata dengan santai, "Suruh seseorang membawa celemek, sarung tangan, dan beberapa peralatan bedah." William mengangkat alis,
bingung dengan permintaan itu. Bos, saya mengerti soal celemek dan sarung tangan, tapi peralatan bedah? Julian tertawa pelan, namun ada sesuatu yang menakutkan dalam tawa itu. Sejak kecil, aku selalu tertarik dengan dunia medis. Pernah kulukai mataku sendiri lalu menjahitnya kembali. Tapi aku tak pernah punya kesempatan untuk melakukannya pada manusia. Hari ini, kurasa saatnya telah tiba. William dan yang lainnya merasakan dingin menyelimuti ruangan. Ini bukan Julian yang biasa mereka kenal. Suasana menjadi semakin mencekam. Marcel, yang biasanya tak terpengaruh, malah melompat kegirangan. Bos, bahkan aku ingin mencoba operasi. Julian terkekeh pelan. Kau akan mendapat pekerjaan utama. Dia berhenti sejenak, tatapannya menusuk. Kau akan menjahit. Wajah pria yang terikat di depan mereka menjadi pucat seketika. Mendengar percakapan mereka, dia tahu hidupnya dalam bahaya besar. Kepanikannya tak bisa lagi dia sembunyikan. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanyanya dengan suara bergetar. Marcel menoleh ke arahnya dengan santai, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan operasi padamu. Mata pria itu melebar, ketakutan meluap di dalam dirinya. Dia tahu, jika tidak ada yang dia lakukan, hidupnya akan segera berakhir. Dengan putus asa, dia memutuskan untuk mengungkap segalanya kepada Julian, berharap pengakuan bisa menyelamatkan nyawanya. Merangkak ke arah Julian, lelaki itu memohon, "Tuan Julian, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menyakiti istrimu." Lalu siapa sebenarnya yang ingin kau serang? Tanya Julian. Pria itu menelan kata "kamu" di tenggorokannya dan berkata, "Itu perintah. Itu perintah dari Argo." Julian mengangkat alisnya dan bertanya, "Lalu?" "Dia ingin membunuhmu dan menjadi raja dunia bawah dan juga mengambil alih perusahaan Bagotama dan juga..." Pria itu berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya. "Bicaralah," Julian berteriak. "Dia ingin menangkap istrimu setelah kematianmu dan menjadikannya simpanannya," kata lelaki itu. "Dasar pemalas." Lelaki itu berteriak sambil menempelkan tangannya di telinga kirinya untuk menghentikan pendarahan. Ketika Julian mendengar istrinya disebut-sebut sebagai simpanan seseorang, ia tak dapat lagi menahan emosinya. Ia mengambil pisau yang diletakkan di atas meja dan mulai melukainya. Julian hendak mengatakan sesuatu, ketika Bima dan Rafael memasuki ruangan. Ketika Bima melihat laki-laki yang berdarah itu, dia berkata, "Kupikir kau bilang akan menunggu kami." "Marcel, mulailah kamu habisi dia," perintah Julian. Marcel segera menggosok kedua tangannya dan mulai mengikuti perintah Julian. Teriakan para penyerang bergema di seluruh ruangan. Julian tidak bergeming sedikit pun. Dia berdiri di sana menatap pria yang disiksa dengan kejam oleh Marcel. Ketika lelaki itu hampir pingsan, Julian berkata, "Cukup. Biarkan dia tetap terjaga karena kita harus melakukan operasi." "Operasi apa?" Bima bertanya. "Kita akan bermain dokter-dokteran," Marcel berkata dengan penuh semangat. Sambil meletakkan dua tas di atas meja, William berkata, "Bos, ini barang-barang yang Anda inginkan." Sambil membuka tas-tas itu, Julian memberikan celemek dan sepasang sarung tangan kepada Bima dan Rafael dan berkata, "Pakai ini dulu. Waktu kita hampir habis." Bima terkekeh dan berkata, "Apakah kamu serius?"
Bos, kenapa tidak kita buang saja dia di tengah laut? Usul Rafael. Marcel mengerutkan kening dan berkata, "Hei tulang-tulang tua, di mana asyiknya?" Rafael mengangkat alisnya dan bertanya, "Siapa yang kau panggil, tulang tua?" Sambil menunjuk ke arah Rafael, Marcel berkata, "Kamu." "Aku hanya setahun lebih tua darimu," kata Rafael. "Baiklah, sekarang hentikan kalian berdua," kata William. "Jika kalian tidak mau melakukannya, Marcel sudah cukup bagiku." Julian berkata dengan ekspresi yang sangat tenang. Bima menghela nafas sementara Rafael dan William sedikit gugup. Dengan cepat mengenakan celemek dan sarung tangan, berjalan menuju ke arah lelaki itu. Sambil mengenakan sarung tangannya, Julian berkata, "Letakkan dia di atas meja." Setelah pria itu diletakkan di atas meja, Julian melepas kemejanya. "Kenapa kau tidak membunuhku saja? Apa kau harus menyiksaku seperti ini?" kata lelaki itu. Sambil meninju wajahnya, Marcel berkata, "Diamlah." Mengambil pisau bedah di tangannya, Julian bertanya, "Katakan di mana Argo berada, dan setelah itu aku akan membuat kematianmu sedikit lebih mudah." Lelaki itu tertawa dan berkata, "Aku sudah setengah mati sekarang. Kau telah membunuh jiwaku. Lakukan apapun yang kau mau, tapi aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak akan pernah memberitahumu di mana Argo berada. Cari saja sendiri jika kau bisa." Julian tersenyum licik dan berkata, "Tentu saja aku akan melakukannya. Apa menurutmu aku tidak bisa? Aku hanya memberimu kesempatan." Marcel, Bima, dan Rafael menunggu, mata tertuju pada Julian. Mereka tahu betul, Julian tidak akan memberikan kesempatan kedua. Julian menyipitkan matanya mendengar perkataan pria itu, merasa semakin muak. "Kau sungguh murah hati, Tuan Julian. Izinkan aku memberikan kemurahan hati yang terakhir kalinya sebelum saya meninggal," pria itu berkata. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Argo sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang akan menghancurkanmu. Bayangkan serangan kecil darinya dan kau sudah kalang kabut. Istrimu mungkin baru saja menerima luka kecil dan lihatlah kamu. Apa yang akan terjadi jika Argo membunuh istrimu di depan Anda?" Ekspresi Julian berubah gelap ketika pria itu menyebut Jenny. Rencananya berubah. "Kita tidak akan mengoperasinya. Habisi dia sekarang." Marcel mencibirkan bibirnya dan berkata, "Tidak ada dokter, dokter." "Marcel, kamu bukan anak kecil lagi, jadi berhentilah bertingkah seperti anak kecil," kata Bima. Pria itu menjerit dan hampir pingsan. Julian melepas celemeknya dan berdiri di sana menyaksikannya mati kehabisan darah. Bau darah segar yang kuat tercium di seluruh ruangan. Setelah hampir 30 menit berjuang, pria itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Bangkit dari tempat duduknya, Julian berkata, "Bungkus dia dengan sesuatu dan kembalikan dia kepada Argo." William dan Marcel menganggukkan kepala dan mulai melakukan pekerjaan mereka. "Kamu tidak puas, kan?" Bima bertanya pada Julian. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan merasa puas sampai aku melihat orang itu mati." "Kau tahu kau bisa melakukan itu tanpa perlu mengangkat satu jari pun," kata Bima. Julian menyeringai dan berkata, "Apa asyiknya kalau aku melakukan itu?" Bima tertawa dan berkata, "Lihatlah dirimu. Di sini, kamu menyiksa seseorang yang secara tidak sengaja menyakiti istrimu, bukan dirimu. Sementara itu,
Istrimu menyuruh semua orang pulang dengan alasan ingin tinggal di rumah sakit sendirian. Apa? Teriak Julian. Yasmin memberitahuku, kata Bima. Setelah mengetahui istrinya yang terluka sendirian di rumah sakit, Julian segera bergegas keluar. Julian berangkat ke rumah sakit. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Tanya Jenny. Tidak, jawab Julian. Jenny mengangkat alisnya dan bertanya, lalu mengapa baumu seperti darah? Entahlah. Biar aku ganti baju dulu ya, ucap Julian sambil turun dari tempat tidur. Pakaianmu ada di sini, tanya Jenny. Julian mengeluarkan ponselnya dari saku, lalu berkata, tidak. Aku akan meminta Rafael untuk mengambilkannya. Tak lama kemudian Rafael datang sambil membawa tas di tangannya. Nyonya. Rafael menyapa Jenny. Jenny tersenyum dan berkata, "Ah, Tuan Rafael, apa kabar?" Rafael menggaruk kepalanya dan berkata, "Sebenarnya akulah yang seharusnya menanyakan ini." Jenny terkikik dan berkata, "Aku baik-baik saja." Mengambil tas dari tangan Rafael, Julian bertanya, "Apakah paketnya sudah dikirim ke pemiliknya?" Rafael menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Tuan." "Aman dan sehat?" tanya Julian. Rafael ingin memutar matanya ke arah bosnya. "Apa yang aman dan tenteram? Demi Tuhan, mereka harus mengantarkan orang mati." Rafael menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baik, Tuan, aman dan sehat." Julian tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Ingat, jadwalku kosong selama 3 hari mulai besok." Rafael mengangguk dan pergi. "Mengapa 3 hari?" tanya Jenny. Sambil berjalan menuju kamar mandi dengan tas di tangannya, Julian berkata, "Kamu harus tinggal di sini selama 2 hari lagi." "Ya, jadi kamu bisa pergi bekerja di siang hari dan pulang di malam hari," kata Jenny. Julian berhenti dan bertanya, "Apakah menurutmu aku akan meninggalkanmu sendirian di rumah sakit ini?" "Kamu tidak perlu melakukan ini," kata Jenny. Mengabaikan kata-katanya, Julian berjalan ke dalam kamar mandi. Julian mengusap lembut rambut Jenny dan berkata dengan nada penuh perhatian, "Tidak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang kamu beristirahat dan pulih. Kita masih punya banyak waktu untuk pergi keluar setelah kamu benar-benar sembuh." Jenny menghela napas, merasa sedikit kesal karena kejadian itu. "Aku hanya berharap semuanya segera kembali seperti semula. Rasanya berat harus berbaring di sini dan tidak bisa melakukan apa-apa." Julian menatapnya dengan lembut, memegang wajah Jenny dengan kedua tangannya. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Jenny. Kamu menyelamatkanku. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Jadi, sekarang waktunya kamu untuk beristirahat. Biarkan aku yang menjagamu." Jenny memejamkan matanya sejenak, merasa nyaman dalam pelukan Julian. Meskipun situasi mereka sekarang penuh ancaman dan ketegangan, dalam momen ini, di antara kehangatan dan perlindungan suaminya, dia merasa aman. Di tempat lain, Argo berdiri di depan jendela kantornya, memandangi kota yang bercahaya dari ketinggian. Dia tahu waktunya semakin sedikit, dan pesan yang dia terima dari Julian adalah peringatan yang jelas. Jika dia tidak bergerak cepat, maka semuanya akan hancur. Namun, di balik rasa takutnya, ada tekad yang membara. "Ini belum selesai, Julian. Aku belum selesai denganmu," gumam Argo, suaranya penuh dendam. Tapi di dalam hatinya,
Argo tahu bahwa setiap langkahnya kini harus dipikirkan matang-matang. Julian tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, dan kesalahan sekecil apapun akan berarti akhir bagi rencananya. Sementara itu, Julian di rumah sakit masih memeluk erat istrinya, merasa bahwa tak ada ancaman yang bisa menghancurkan mereka selama mereka bersama. "Aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik lain kali," kata Julian. "Biarkan aku mengajakmu berkencan setelah aku keluar dari tempat ini," kata Jenny. Julian mengangkat alisnya dan bertanya, "Kamu mau mengajakku berkencan?" Jenny menganggukkan kepalanya. Julian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menantikannya. Sekarang tidurlah." Sambil mengangkat kepalanya, Jenny memberi Julian kecupan kecil di bibir dan berkata, "Selamat malam Tuan Julian." "Apakah menurutmu itu sudah cukup?" tanya Julian. Jenny terkekeh dan berkata, "Saat ini saya adalah pasien. Lain kali saya akan memberikan lebih banyak." Julian mencium keningnya, "Tidur." Jenny perlahan menutup matanya dan tertidur. Keesokan paginya ketika Jenny bangun, Julian masih tidur di sampingnya. Dia membenamkan wajahnya di leher wanita itu dan tertidur lelap. Jenny tersenyum dan memutuskan untuk tidak mengganggunya karena jarang baginya tidur seperti ini. Tepat pada saat itu seorang perawat masuk sambil membawa nampan di tangannya. Sambil meletakkan tangannya di bibirnya, Jenny memberi isyarat kepada perawat untuk tetap diam. Ketika perawat melihat Julian memeluk istrinya dan tidur seperti bayi, dia terkekeh. Perawat itu meletakkan nampan itu pelan-pelan di atas meja dan bergumam, "Sedang berpakaian." Jenny tersenyum dan berkata, "Jarang sekali dia tidur seperti ini. Apakah tidak apa-apa jika kamu melakukannya nanti?" Perawat itu menganggukkan kepalanya dan pergi. Sambil mengusap rambutnya, Jenny tersenyum dan berbisik, "Selamat pagi suamiku." Julian tiba-tiba melilitkan kakinya di Jenny dan secara tidak sengaja menekan lukanya. "Ah!" Jenny berteriak ketika dia tiba-tiba merasakan sakit. Julian membuka matanya karena terkejut saat mendengar teriakannya. Dengan cepat bangkit dari tempat tidur, Julian berkata, "Apa kamu baik-baik saja? Apa aku menyakitimu?" Memberikannya senyum lemah, Jenny berkata, "Tidak, aku baik-baik saja. Sudah kubilang aku tidak boleh tidur di sampingmu," kata Julian. "Tidak apa-apa. Kamu tidur dengan sangat nyenyak dan lihatlah aku membangunkanmu," kata Jenny. Sambil mengangkat baju rumah sakitnya, Julian berkata, "Biarkan aku melihat lukamu." Jenny membelalakkan matanya karena terkejut. Dia segera meraih tangan pria itu dan berkata, "Kak, kamu tidak perlu melakukan ini." Julian tersenyum dan berkata, "Apa yang membuatmu malu? Aku suamimu, oke? Cepat atau lambat aku akan melihat semuanya." Jenny menepis tangannya dan berkata, "Tidak tahu malu." Julian terkekeh dan berkata, "Hanya untukmu, Nyonya Lee. Sekarang biar aku yang melihatnya, oke?" Jenny menggigit bibir bawahnya dan memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Sambil memegang ujung gaun itu, Julian mengangkatnya perlahan ke atas, memperlihatkan kulitnya yang putih susu. Saat jari-jarinya yang hangat mengusap kulitnya, Jenny dapat merasakan tubuhnya gemetar. Saat Julian hendak mencapai pahanya, pintu terbuka. Balutannya harus, Nico berhenti. Ia membelalakkan matanya karena terkejut ketika melihat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ia lihat.
Ketika perawat mengatakan kepadanya bahwa Jenny menolak mengganti perban, ia segera meminta perawat untuk mengikutinya ke kamar. Ia takut jika Julian mendengar hal ini, ia akan benar-benar memberi Nico waktu yang sulit, karena tidak merawat istrinya dengan baik. Tetapi siapa yang tahu bahwa Julian akan menjadi alasan di balik penolakan Jenny. Julian segera menurunkan baju Jenny dan berkata, "Anda harus mengetuk pintu sebelum masuk." "Baiklah, sebaiknya kau kunci pintu dulu sebelum melakukan hal-hal semacam ini," kata Nico. "Kami tidak melakukan apapun," kata Julian. "Tentu saja aku melihatnya," kata Nico. "Diam," kata Julian. Nico menyeringai dan berkata, "Lagi pula ini rumah sakit dan istrimu terluka demi Tuhan. Apa kau tidak bisa mengendalikan diri selama berhari-hari?" "Saya bilang kita tidak melakukan apa-apa," teriak Julian. Nico melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan teriak-teriak, ini rumah sakit." Julian memutar matanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Jenny bertanya, "Apakah kalian saling kenal?" Nico berdeham dan berkata, "Baiklah, kakak ipar. Namaku Nico dan aku doktermu. Kita pernah bertemu sebelumnya, tetapi kamu tidak sadarkan diri saat itu, jadi kamu tidak mengingatku." "Aku teman Julian." Jenny tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Dokter Nico." Nico tersenyum dan berkata, "Kau bisa memanggilku Nico." "Maaf mengganggu kalian berdua, tapi aku di sini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, "Lukamu perlu dibersihkan dan dibalut setiap 8 hingga 10 jam. Jika ditunda, bisa menyebabkan infeksi. Jadi, aku sarankan kau tidak usah mengusir perawat lain kali." "Kau mengusir perawat itu?" tanya Julian, keningnya berkerut. Jenny mengerutkan bibirnya dan berkata, Sebenarnya kamu sedang tidur, jadi aku tidak ingin mengganggumu." Julian menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Ming, kau seharusnya membangunkanku." Jenny mengerucutkan bibirnya, mencoba menyembunyikan senyum. "Tapi kamu terlihat sangat imut saat tidur." Nico tertawa terbahak-bahak. "Haha, Julian. Lucu. Kakak ipar memang tahu bagaimana cara melucu." "Hei, jangan bilang begitu. Suamiku memang manis, oke. Setidaknya dia lebih manis darimu," Jenny membalas sambil tersenyum penuh kepuasan. Nico berdeham, mencoba menjaga wajah serius. "Ahem. Baiklah, sekarang saya akan melakukan beberapa tes pada Anda hari ini." Sambil menoleh ke arah perawat, Mike berkata, "Ganti perbannya dan bersihkan lukanya. Setelah itu, buat jadwal untuk tes lanjutan. Kita juga butuh tempat tidur yang lebih besar," ucap Julian dengan tegas. Nico memutar matanya, setengah tak percaya. "Tidak bisakah kamu tidur di sofa selama beberapa hari? Ini rumah sakit, bukan hotel bintang 5. Julian menggeleng tegas. "Aku tidak bisa tidur tanpanya." Nico hampir tersedak melihat seberapa besar cinta pasangan itu. "Baiklah, baiklah. Aku menyerah." Sambil menoleh ke arah perawat, Mike berkata, "Minta manajemen rumah sakit untuk menyediakan tempat tidur yang lebih besar untuk Tuan Julian. Tampaknya kita tidak bisa memisahkan mereka." Sementara itu, di kediaman Pandegas, Raka sedang duduk di ruang belajarnya, memegang segelas anggur di tangan.
Pikirannya masih sibuk memikirkan kejadian yang disaksikannya kemarin. Dia tahu perusahaannya dalam masalah besar, dan dia membutuhkan bantuan. Namun, bekerja sama dengan Argo terasa berisiko. Argo memancarkan aura yang sangat berbahaya, dan Raka tidak yakin apakah dia bisa mempercayainya sepenuhnya. Meskipun rencananya tidak berhasil, Argo tetap mencoba menyerang Julian, pria yang ditakuti oleh banyak orang. Hal ini sudah cukup bagi Raka untuk merasa ragu menerima tawaran Argo. Dia tahu, bekerja sama dengan seseorang seperti itu bisa berbahaya. Saat Raka tenggelam dalam pikirannya, pintu ruang belajarnya terbuka. Dania masuk, menatap suaminya yang sedang memegang segelas anggur di pagi hari. "Mengapa kamu minum pagi-pagi seperti ini?" tanya Dania, suaranya terdengar khawatir. Sambil menyeruput minuman dari gelasnya, Raka menjawab dengan santai, hanya mencoba menenangkan pikiran. Dania mendekat, menatap suaminya dengan prihatin. "Aku tahu kau tegang, tapi minum bukanlah solusi untuk masalah kita." Raka mengangguk, namun tidak benar-benar menanggapi. "Aku tahu." Dania melanjutkan, "Apa yang terjadi dengan pria yang meneleponmu kemarin untuk rapat? Kau bilang akan mempertimbangkannya." "Aku berencana menolak tawarannya," jawab Raka dengan tegas. Dania mengerutkan kening. "Kenapa? Bukankah kita butuh bantuan? Kenapa menolak?" Raka menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, dia berbahaya. Aura yang dipancarkannya tidak bisa dipercaya. Dania menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh desakan, "Jika dia bisa menyelamatkan perusahaan dari krisis ini, mengapa tidak mencoba? Kita tidak bisa hanya duduk dan membiarkan semuanya runtuh." "Terimalah tawarannya, Raka. Setelah perusahaan selamat, jika kau merasa dia tidak bisa diandalkan, kau bisa mencari cara untuk memutuskan hubungan dengannya." Raka terdiam cukup lama, mempertimbangkan saran istrinya. Setelah beberapa saat, dia mengambil ponselnya dan melihat kartu yang diberikan Argo. Dengan ragu-ragu, dia menekan nomor yang tertera. Suara dingin Argo terdengar dari seberang telepon. "Ah, Tuan Raka, saya tahu Anda akan menelepon." Raka berhenti sejenak sebelum berbicara. "Aku ingin menerima tawaranmu, tapi..." Argo terkekeh, memotong ucapannya. "Tidak perlu ada tapi atau keraguan, Tuan Raka. Begitu kita menjadi mitra, Anda akan mendengarkan saya, dan saya akan mendengarkan Anda." Setelah berhenti sejenak, Argo menambahkan dengan nada dingin, "Kerjasama kita akan menguntungkan kita berdua, percayalah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.